Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wulandari dengan NIM 8603579338, Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Dadah. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai validator. Ia mengamati ilmu pendidikan bukan sebagai teknik mengajar, melainkan sebagai disiplin yang kokoh. Nah, cara filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat dari ketiga hal yang tadi, yang pertama, memperkuat eksistensi, menjelaskan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang unik. Yang kedua, keilmiahan, memastikan metode yang digunakan dalam riset pendidikan sistematis dan objektif. Yang ketiga, nilai ilmu pendidikan memberikan arah agar ilmu pendidikan tidak bebas nilai, melainkan berpijak pada moralitas dan martabat manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna atau yang benar-benar mengubah karakter dan kecerdasan adalah laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Ketika praktik pendidikan berhasil, ia memberikan data baru bagi filsafat untuk merumuskan teori-teori pengetahuan yang lebih relevan. Selanjutnya, pendidikan yang berkualitas memaksa filsafat ilmu untuk terus berkembang dan tidak berhenti pada pemikiran kuno. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu bisa disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Nah, kita menyebutkannya pisau karena ia membedah persoalan-persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya melalui 3 hal mata pisau yang sudah tadi sebutkan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi mempertanyakan apa yang sebenarnya kita ajarkan, apakah hakikat dari materi tersebut benar adanya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi mempertanyakan bagaimana cara kita mentransfer ilmu tersebut. Apakah metode yang digunakan sudah valid dan dapat dipertanggungjawabkan? Nah, yang terakhir aksiologi. Aksiologi mempertanyakan untuk apa ilmu itu diajarkan. Apakah hanya untuk nilai ujian atau kemaslahatan manusia? Nah, gitu guys. Yang keempat atau yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Di sini saya mengambil contoh yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka secara ontologi, kurikulum ini melihat siswa sebagai subjek yang unik dan beragam, atau bukan hanya kertas kosong saja. Yang secara epistemologis menerapkan project based learning di mana ilmu didapat melalui pengalaman nyata bukan sekadar hafalan. Yang terakhir secara aksiologi, tujuan yang jelas yaitu pembentukan profil pelajar Pancasila yang menjadi standar keberhasilan pendidikan di Indonesia. Itulah merupakan presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.